Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat semua sahabat, teman, dan juga seluruh stakeholder pemerhati pemerintah. Hari ini saya melakukan siaran langsung untuk mengucapkan selamat panjang umur buat Bapak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara. Ya, selamat ulang tahun Bapak Jenderal Edi Rahmayadi, Bapak Gubernur Haji Edi Rahmayadi. Semoga di usia 59 tahun ini diberi keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan juga ide-ide pemikiran cemerlang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumatera Utara, perbaikan infrastruktur demi kebutuhan rakyat Sumatera Utara, diberi keberkahan buat Bapak dan keluarga. Hari ini banyak status Facebook teman-teman senior, abang-abang mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Edi Rahmayadi. Ya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam usia ke-59 tahun ini, jika kita dari umat muslim berujuk kepada usia Rasulullah, yaitu 63 tahun. Dan jika lebih 63 tahun, berarti kita mendapat suatu berkah untuk membenah diri, untuk mendekatkan diri, untuk terus berbuat baik. Apalagi di jabatan dengan usia seperti itu, Bapak memimpin kemaslahatan umat, khususnya umat rakyat Sumatera Utara. Jadi itu bebannya lumayan berat, Pak. Lumayan berat. Kalau disusun lapis kue selamat ulang tahun tuh mungkin hampir setinggi kantor gubernur, itu nggak cukup. Jadi saya perlu mengingatkan, dan semoga Bapak nggak lupa terkait status kepala organisasi perangkat daerah yang Bapak pimpin, di mana hingga saat ini untuk kinerja, Pak, ya, kado ulang tahun. Semoga Bapak mengambil keputusan yang berkah. Ini satu kali lagi saya ucapkan, saya sampaikan sebagai kado ulang tahun, mengingatkan Bapak terhadap jajaran OPD yang Bapak pimpin masih berstatus PLT. Dalam ingatan saya, kurang lebih status ini sudah ada yang lebih dari 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan paling rendah. Nah, ini kan suatu beban tanggung jawab pimpinan. Ya, masyarakat tidak pernah mengenal pansel, sekda, wakil, tapi lebih kepada sang gubernur yang memimpin. Jadi untuk OPD-OPD tersebut
ya kami sebagai rakyat Sumatera Utara mengingatkan kepada Bapak untuk segera melakukan keputusan bijak dalam menentukan pejabat kepala OPD definitif agar pertanggungjawaban kinerjanya jelas. Ya. Baik itu Kadis Perkebunan yang merangkap PLT Kadis Kehutanan, itu kan sedikit janggal ya, begitu lamanya beliau menjabat 2 jabatan itu. Lalu PLT rumah sakit jiwa itu, rumah sakit haji itu tolong dipertegas dan perjelas Pak, dalam SK-nya masih PLT itu Pak. Ya, bentar bro, ente ganggu aja, anak siaran langsung. Pak Ayah ketua pemuda Lira nih, ditaunya aku di sana dia golak-golak kali dia bercakap, dibikin-bikin entar. Nggak mau aku sebut pencuri daerah, pencuri operasi pencurian daerah. Oh ya, apa itu operasi pencurian daerah bro? Kadis ya. Jadi PLT Kadis pendapatan dulu, sekarang BPP apa? BP2RD. Ya, itu masih berstatus PLT. Lalu ada PLT aset daerah yang masih dijabat rangkap Kepala Disduk Capil Sumut, Bang Ismail Sinaga. Jadi kan repot tuh Bang Ismail tuh Pak. Begitu juga dengan Ibu Kepala OPD Perkebunan itu kan repot ya Pak. Bentar ke kehutanan, bentar ke perkebunan. Jangan-jangan salah jadi orang hutan ya Pak. Orang hutan yang berkebun maksudnya. Jadi kan kesenjangan opini ini terhadap masyarakat nih hanya mengingat niat baik Bapak Gubernur Sang Jenderal yang memimpin Sumut ini untuk bermartabat. Nah, ketika martabat itu diartikan memiliki harga diri, semua menyangkut jajaran OPD haruslah berpotensi memiliki harga diri yang tepat. Tidak bisa berkilah-kilah gitu. Ya kan? Karena ini tontonan belakangan ini semua udah mulai seperti gimana ya Pak menyebutnya? Kayak semrawut gitu loh Pak. Ya, di usia Bapak yang 59 ini kami yakin Bapak terus mau berbenah diri, mengkaji diri untuk melakukan tindakan-tindakan, untuk melakukan perubahan-perubahan dan pembangunan-pembangunan di Sumatera Utara dengan tenaga dan pikiran. Di usia ini kami tahu Bapak letih, stres, kurang istirahat, dan banyak lagi. Karena fisik 59 ini walaupun Bapak notabene dari militer yang selalu menempa dengan olahraga cukup, makanan sehat, berhubung usia semakin beranjak menua, tentu fisik pun mulai melemah. Gitu dia Pak. Tapi kami akan mendoakan, terkhusus saya mendoakan Bapak panjang umur,
sehat, penuh berkah, diberi keselamatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat petunjuk demi kesuksesan dalam memimpin Sumatera Utara. Sebentar, halo. Nah, lalu Pak, satu oknum yang begitu terlihat istimewa, tolonglah itu diperjelas statusnya gitu, status kedudukannya. Apakah beliau itu asisten? Apakah beliau itu setelah dicopot jadi kepala dinas pendidikan masih layak menjabat PLT? Halo? Nah, kenapa sosok itu begitu istimewa terlihatnya, di mana beliau juga menjabat sebagai sekretaris Pansel. Halo? Halo? Ya kan? Satu oknum. Nah, ini dapat lagi informasi PLT bakal jadi kepala daerah yang ini dia, ini mulai kita dapat informasi itu dari ketua Pemuda Lira Sumut bakal menjadi PH. Iya kan? Banyak loh Pak. Tahun 2020 ini daerah Sumatera Utara melakukan pilkada kabupaten kotanya. Ya. Itu semua efeknya, dampaknya opini rakyat tetap menuju kepada Bapak Edi Rahmayadi selaku pimpinan di Sumatera Utara ini dengan kebijakan-kebijakannya. Ini suatu hal yang istimewa untuk Bapak Arsyad Lubis nih. Status kedudukannya banyak sekali. Iya kan? Begitu banyaknya status kedudukannya, dan ini memang sosok yang sangat luar biasa. Pernah diperiksa Polda sekitar 8 bulan lalu terkait masalah 45 miliar pengadaan alat peraga SMK pertanian hilang. Ya toh? Salam. Udah bagus lah. Ya sudah gila deh itu. Udah gila deh itu. Ya gila lah 200 juta harga rumah segitu ah. Kalau SAM nggak ketemu kita belum pulang. Oke. Ya udah nggak apa-apa, masih ada lagi, nggak perlu kan coba. Mana kan? Oke. Ya udah. Salam. Jadi kembali ke laptop ya, maaf tadi ada gangguan sedikit karena harus menerima telepon dari jajaran
DPP Porsu. Ya. Kembali ke laptop, mengenai sosok yang luar biasa istimewanya tadi, pernah diperiksa di Polda terkait masalah 45 miliar pengadaan alat peraga pertanian tadi. Dan sekitar 3 bulan lalu juga pernah diperiksa atau dipanggil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Entah itu ya bahasanya ya, mungkin entah atau pemeriksaan itu terkait 45M atau yang terbaru terkait pengadaan komputerisasi, atau juga realisasi dana BOS seluruh SMK negeri, SMA negeri se-Sumatera Utara, atau persoalan seluruh proyek pada SKPD Dinas Pendidikan Sumut yang dipimpinnya. Tapi itu pun senyap, nyaris tak terdengar, yang kabarnya ada oknum-oknum tertentu duduk di ruangan Kops Asrama Haji itu yang berasal dari salah satu ketua backgroundnya atau underbone-nya partai. Entahlah entah ngapain orang itu duduk, kan duduk ini banyak. Kalau kita berasumsi, bisa saja asumsi itu miring, asumsi itu lurus, itu bisa saja. Yang luar biasanya itu sosoknya ini, ya, penampilan lembut dengan kacamata santai berkumis tebalnya, ya, bahasa santunnya, bahasa apanya begitu, tapi sesuai dengan sepak terjangnya. Macam-macam mengatasi seluruh kan kota bakal pilkada, sementara OPD saat ini nggak jelas dan banyak yang tak definitif. Ya itu persoalannya, bro, Ketua Pemuda Lira Sumut. Pertanyaan saya simpel aja. Begitu banyaknya stakeholder di Sumatera Utara yang mengklaim dirinya anti rasuah, kok banyak yang diam ya? Aku tanya juga nih sama Ketua Pemuda Lira Sumut, kok yang bergerak Pemuda Lira Kota Medannya? Pemuda Lira Sumutnya mana? Jangan biasa mempion-pionkan, bro. Bahasan ini hanya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gubernur Haji Edi Rahmayadi, serta pemberian kado sebagai pertimbangan, sebagai pendengaran, sebagai langkah kebijaksanaan yang rakyat inginkan, terkhusus dari rakyat Sumatera Utara, Forum Rakyat Sumatera Utara, terhadap beberapa kepala OPD yang masih PLT. Itu telur martabak telur ya, Ketua Pemuda Bro Baktiar. belum ada bang, dikirim dulu lah biar aku baca, jadi aku bisa beradaptasi dengan kamera, soalnya ngadapi kameranya agak gawat juga Bang Hendrianto. Kalau kita nggak konsep dalam pemikiran, nanti dikira pula kita kayak pejabat-pejabat itu pakai teks, pakai sekretaris nuliskan teksnya kan, nggak bisa. Kita
otodidak aja gitu. Apa yang kita ingat dan pikirkan aja. Terutama ini ya, kembali ke laptop ya. Untuk memberikan hadiah kepada Bapak Gubernur Edi Rahmayadi yang saat ini berusia 59. Mengikuti dari orang-orang muslim terdahulu, kaum mukminin, bahwa usia Rasulullah itu 63, dan kalau kita mencapai rezeki 63, alhamdulillah, dan kalau dilebihkan berarti wasyukurillah untuk berubah atau untuk berbenah, karena semakin dekat. Begitu dia maksudnya. Jadi yang disampaikan ini, kenapa saya bilang sebagai kado, merupakan bentuk dari rasa sayang saya terhadap Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan era Mas ketika menyampaikan janji-janji kampanyenya. Ya. Jadi janji itu merupakan utang, jadi harus ditagih. Kalau kita dalam struktur organisasi perangkat daerah atau jajaran birokrasi, kita hanya menyampaikan agar bapak-bapak pemimpin-pemimpin tersebut tidak melupakan janjinya yang notabene dapat mengejarnya hingga ke akhirat nanti gitu loh. Ini kan berkaitan, bukan yang kita menyampaikan dengan perasaan hati dipenuhi rasa sirik, iri, dengki, dan kebencian. Tidak. Saya juga belajar tentang pemahaman keimanan saya bahwa ini harus disampaikan. Siapa tahu Bapak itu saking sibuknya lupa. Saking banyaknya yang diurusi, lupa. Itu dia. Jadi ini harus disampaikan agar gubernur mengingat janjinya. Ada 10, ya kan? Jangan terus berbohong. Ingat dia. Ingat, Pak, janji adalah hutang. Hutang terhadap negara jauh lebih berat bebannya untuk dilunasi terhadap masyarakat. Jauh. Jadi harus kita mengingatkan, bukan karena benci ya. Khusus untuk itu kami minta ketegasan. Seorang purnawirawan jenderal bintang 3 terkait kebijakannya dalam memimpin satu daerah, yaitu Provinsi Sumatera Utara, untuk segera mendefinitifkan jajaran kepala OPD-nya tanpa intrik, tanpa rekayasa, tanpa keberpihakan, jauh dari KKN, ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa terdapat korupsinya ketika jabatan itu harus memberi upeti. Suap jabatan yang hari akhir-akhir ini lagi tren. Ya, baik dalam penangkapan OTT Wali Kota Medan, ternyata ada upeti-upeti setoran permintaan pimpinan. Nah, ini kan semakin membuat opini presiden buruk dalam pikiran masyarakat. Apakah pemimpin-pemimpin ini dipilih dan terpilih akan menjadi momok yang menakutkan buat masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi kami yakin, kami percaya hari ini masih kepada Bapak Edi Rahmayadi terus melakukan perubahan, pembenahan, dan pemikiran-pemikiran, ide-ide dia yang berlian untuk segera menitipkan kepala dinasnya. Karena rancu loh Pak, kayak orang lari-lari tuh Pak.
sebentar di rumah sana, sebentar di rumah sini, sebentar di rumah sana, sebentar di rumah sini, kan begitu dia Pak. Apalagi sampai 4 tempat, 4 rumah yang mau didatangi tiap hari, mau dibenahi, ya kan? Walaupun ibaratkannya hanya melihat tukang sapu, tukang pel, tukang kebun yang bekerja, tapi itu cukup merepotkan dan tentu hasilnya diragukan kemaksimalannya, kan? Sedangkan yang definitif aja, seperti salah satu contohnya, Kepala Dinas Pariwisata itu seorang dokter untuk membenahi wisata di Sumatera Utara, banyak kritikan dan banyak juga kemandulan, banyak juga kejanggalan gitu. Nah, ini kan suatu bukti. Nah, yang tidak pas dengan orangnya dipaksakan untuk masuk ke sebuah yang belum dipahami ataupun tidak ada dalam jenjang karirnya pernah dia apanya, ini bersalahan semua gitu loh Pak. Termasuk juga Dirut PDAM. Nah, menuai kecaman bukan? Nah, menuai apa? Dan ini nanti akan berlanjut terus gitu. Ada pemeriksaan di sana Pak terkait masalah setoran Pemprov. Nah, ini kan jangan mereka saja yang selalu menuntut penyertaan modal ke Pemprov selaku komisaris, tapi Pemprov selaku komisaris, selaku pemilik, selaku owner daripada PDAM tersebut berhak juga menagih setorannya dari penghasilan PAD air PDAM itu. Udah banyak, udah triliunan rupiah loh Pak, penyertaan modal Pemprov. Begitu juga dengan OPD lainnya yang masih PLT, banyak sekali Pak. Nah, ini kan begitu bahaya Pak, kalau satu OPD yang notabene mengumpulkan seluruh, bahkan yang diharapkan terbesar dalam pencapaian pendapatan asli daerah Sumatera Utara, yaitu BP2 Dispemda, masih juga menjabat sebagai PLT. Ini kan gawat. Dia hanya pelaksana, nggak ada pertanggungjawaban, kan gawat nanti. Nah, jadi inilah yang bisa kami berikan kadonya kepada Bapak Gubernur dalam hati yang lagi bahagia memasuki usia ke-59-nya. Semoga beliau mau mendengar, mau memikirkan, mau melaksanakan pelantikan secara definitif ataupun membentuk kembali dengan sesingkat-singkatnya untuk pemilihan secara transparan seperti yang biasa dilakukan, yaitu pansel sesuai ada perda perundang-undangannya, itu segera dilaksanakan agar masyarakat Sumut ini nggak nyinyir-nyinyir terus. Bapak pun memiliki jajaran OPD yang jelas, bukan pelaksana, tapi penanggung jawab. Pertanggungjawabannya ke pimpinan seperti Bapak Gubernur jelas. Gitu loh Pak, maksud kami atau maksud saya. Lalu isu-isu berkembang terkait masalah penggelontoran dana APBD yang berbentuk proyek ini juga harus ditelusuri Pak. Nah, di kalangan masyarakat ini sekarang, khususnya pemantau-pemantau kebijakan pemerintah ini, banyak kali mendengar isu-isu angin-angin yang tidak begitu nyaman di kuping masyarakat. Nah, itu akan dipersalahkan atau dipertanyakan atau minta dipertanggungjawabkan jelas terhadap Bapak selaku pemimpin gitu. Jadi, dan masih banyak lagi Pak ya
Terkhusus tolonglah Bapak bentuk tim Bapak, pasukan yang Bapak percaya terhadap anggaran-anggaran pada OPD yang Bapak pimpin, terutama pada kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Ini banyak Pak, persoalan-persoalan pelik, persoalan-persoalan ganjil, persoalan-persoalan terindikasi KKN Pak. Ya, khususnya pada dinas-dinas yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup juga ada menganggarkan untuk minum, untuk perlengkapan air minum. Lalu Dinas Sumber Energi juga ada. Itu juga diperhatikan tolong Pak, masih banyak ternyata saudara-saudara kita di Sumatera Utara ini yang belum mendapatkan fasilitas harapan fasilitas setara masyarakat lainnya, yaitu persoalan listrik. Kan sedih Pak, di zaman global seperti ini, milenial saat ini, ada masih warga Bapak yang nggak menikmati penerangan pada saat malam hari gitu kan Pak. Kan sedih itu Pak. Itu perlu Bapak bentuk tim juga. Dan kalau memang Bapak merasa nggak perlu, ya abaikan saja. Itu dia Pak. Baru peternakan Pak. Nah ini banyak kali nih Pak, ini betul-betul saya ingat Bapak pernah menegur keras Kepala Dinas Peternakan itu, Bapak Azhar Lubis tuh, Azhar Rahab. Keras Bapak tegur. Tapi sekarang kok Bapak nggak pernah mau tegur lagi, tapi mencuat banyak Pak persoalan-persoalan terindikasi KKN tadi Pak, dalam menentukan kelompok-kelompok penerima bantuan ini Pak. Syarat korupsinya, syarat kolusinya, syarat nepotismenya Pak, perlu juga di cross check itu Pak, dibentuk tim. Ya kan Pak. Lalu Dinas Tata Ruang Pemukiman Sumut yang menyalurkan dana bantuan pembangunan perumahan untuk masyarakat tidak mampu prasejahtera. Pak, saya dapat informasi Pak, di sebuah daerah itu terjadi penguasaan dan diduga kuat tidak tepat sasaran. 75 unit rumah bukan diperuntukkan dan diragukan diperuntukkan tepat sasaran, yaitu pada persoalan rakyat yang layak menerima bantuan itu penuh rekayasa dugaan kami. Mulai dari pertapakan tanahnya, mulai dari susunan rumah-rumahnya, hingga ke pemilikan asli tapak tanah untuk keluarga prasejahtera tadi yang menerima bantuan. Ini betul-betul luar biasa Pak. Apalagi jika benar adanya, jika masalah ini dilakukan kepala daerah yang rakus dan tamak, ini perlu Bapak berantas ini. Ya, tapi jangan Bapak terlena dengan sanjungan-sanjungan kepala daerah yang satu ini. Kepala daerah yang satu ini Pak luar biasa Pak kalau menyanjung. Jadi Bapak jangan sempat terlena, bentuk tim Pak, periksa
Makanya kami dari Forum Rakyat Sumatera Utara selalu memberikan surat pemberitahuan permohonan audiensi ke kantor Gubernur Sumatera Utara, walaupun alhamdulillah hingga saat ini Bapak belum juga mau mengajak kami berdiskusi sehat, bukan berantem ya Pak. Nah, berdiskusi sehat, berbagi pengalaman, pemikiran, pengetahuan serta fakta-fakta, kami siap dan mohon, minta kami, bukan siap lagi, kami yang minta menyampaikannya. Karena kami selalu menyuarakan, tadi siang juga kami menyuarakan bahwa Bapak Gubernur Sumatera Utara kami minta copot kepala dinas jajaran OPD yang Bapak pimpin yang terlibat dalam dugaan korupsi, suap interpelasi mantan gubernur yang Bapak katakan martabatnya Sumatera Utara redup dengan mega korupsi suap interpelasi tersebut, masih duduk memimpin dengan segudang persoalan yang terjadi pasca kepemimpinannya belakangan ini. Karena kami memiliki keterangan sesuai berita acara pemeriksaan beliau itu sebagai saksi Pak. Dan benar adanya mereka mengakui dalam keterangan tersebut memberi sumbangan, memberi partisipasi untuk diberikan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara 100 orang di gedung parlemen. Ini fakta Pak. Dan jika ini diproses setelah 14 orang nanti tersangka, akan diselesaikan penuntasan untuk segera diadili, maka kepala OPD yang terlibat dalam pemberian suap, yang berperan aktif dalam pemberi suap mantan gubernur terdahulu yaitu Gatot Pujo Nugroho, SKPD Provinsi Sumatera Utara juga yang buruk Pak di mata masyarakat. Opini masyarakat terhadap jajaran Pemprov Sumut tentu miring. Nah, itulah Pak alasan kami kenapa kami dari Forum Rakyat Sumatera Utara menginginkan terus, karena kami mau menunjukkan sebagai pertimbangan yang jelas, bukan penyampaian bohong, bukan penyampaian karena iri, sirik dan dengki, tapi demi kebaikan jajaran OPD yang Bapak pimpin. Tentu melahirkan kesulitan mereka, loyalitas mereka terhadap pimpinan. Dan insya Allah semoga yang dipilih dengan tidak pernah tersandung atau tidak memiliki mental korup, tentu OPD Bapak sehat. Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pun bersinergi terus menuju kemajuan. Dan apa janji Bapak untuk menjadikan Sumut bermartabat? Setidaknya sudah diupayakan semaksimal mungkin, sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Masalah hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi itu harus Pak, melunasi utang janji itu, walaupun itu kampanye, itu harus Pak. Nah, setelah itu ada juga bantuan dari jajaran OPD pertanian. Kalau nggak salah saya ada pengadaan bibit kopi, pengadaan bibit cabai, pengadaan bibit bawang. Ini Pak, informasinya, dugaannya, wow, luar biasa Pak, dikondisikan dengan kelompok-kelompok petani penerima tertentu
udah kayak bansos nih Pak. Dalam informasi di lapangannya. Lalu dalam informasi isunya, ini sudah ada maklarnya juga Pak. Itu perlu Bapak telusuri karena Bapak ahli strategi. Nah, jangan rumah yang Bapak pimpin selaku kepala rumah tangganya, dalam rumah itu banyak yang Bapak tidak ketahui. Itu nggak bermartabat namanya Pak. Iya kan? Seperti kemarin carut marut masalah pelantikan eselon 3 ya kan? Kan bahaya itu Pak. Protokoler Bapak pun kurang begitu jeli kan. Bapak pemilik rumah, isi rumah Bapak nggak tahu kan lucu. Itu dia Pak. Jadi di 59 tahun ini perbanyak zikir Pak ya kan, untuk menenangkan hati dari penatnya tugas yang diemban sebagai pemimpin. Ya kan, penatnya pikiran terkuras untuk memikirkan perkembangan seluruh pelosok Sumatera Utara yang begitu luas, termasuk salah satu provinsi terluas sekarang ini. Ini Pak letih Pak. Lalu tolonglah Pak, dalam pemerhatian dalam pemberian bantuan terhadap daerah-daerah kami rakyat Sumatera Utara meyakini Bapak memiliki kebijaksanaan tidak memilih-milih daerah-daerah khusus penerima bantuan, terutama menganak kandungkan seperti Kabupaten Langkat itu Pak. Sudah banyak kali gelontoran dana per tahunnya, tiap tahun dapat bantuan yang begitu luar biasa. Tapi cobalah betul-betul Bapak sekali-sekali jalan ke Langkat sana. Jangan di pinggir-pinggir naik helikopter Bapak. Iya kan? Nah, naik helikopter Bapak, lihatlah Pak. Apa itu? Hutan-hutannya Pak. Yang jelas statusnya masih hutan negara Pak. Begitu banyaknya bantuan, kok daerahnya hancur Pak. Mandailing Natal juga kabupaten anak kandung juga, perhatiannya mulai dari pusat, Bapak juga. Kok yang seperti itu? Kok yang seperti itu Pak? Daerah-daerah yang diperhatikan khusus, yang mengalami kerusakan. Masyarakat bertanya, ini ada apa? Kenapa justru yang anak kandung itu bandal, nakal, bahkan bisa dikategorikan jahat Pak? Ini yang salah didik asistennya, gurunya, atau orang tuanya? Saya perhatikan itu loh. Kenapa daerah yang mendapatkan kucuran anggaran dana bantuan atau DBH atau BDB terhadap daerah-daerah tersebut terjadi banyak kali persoalan-persoalan yang tidak pro rakyat. Anggaran uang bantuan untuk rakyat tadi dikemanakan? Itu kan pertanyaannya Pak. Kok daerah semakin hancur, porak-poranda, bahkan hutan-hutan pun gundul.
gundul ditanami dengan sawit. Lalu pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan itu kemana? Itu yang legal. Bagaimana dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang ilegal? Artinya merambah lahan yang masih hutan negara yang belum boleh ditanami dengan tanaman-tanaman produktif. Bukan hutan produksi, tetap bukan. Malah Gunung Leuser di Kabupaten Langkat itu kan harus terus dijaga kelestariannya. Tuh Pak. Nah, itu untuk jajaran persoalan di OPD yang Bapak pimpin. Memang terlalu banyak Pak, tapi ini saya akan rekam dan boleh pelan-pelan kita dengar. Saya pun tetap mendengarkan rekaman siaran langsung saya ini, karena mana yang apa saya benahi terus. Nah, khusus masalah persoalan yang sekarang lagi burbar Pak, bahasa Medannya Pak, burbar. Bahasa Bataknya gaor. Bahasa Indonesia meledak-meledak Pak. Yaitu persoalan terkait sengketa lahan atau tanah ex HGU PTPN 2. Nah, ini perlu dikaji ulang nih sebenarnya Pak, untuk menghindari polemik-polemik yang akan bisa melahirkan korban jiwa, korban nyawa, korban harta Pak. Kan perlu tuh Pak, perlu sekali. Pertanyaan gencar-gencarnya tentang kerancuan negara beli tanah negara ini pun jadi isu hot nih Pak di kalangan masyarakat petani penggarap. Apalagi petani penggarap yang berada di gabungan kelompok-kelompok petani tersebut yang memiliki alas hak dasar, yaitu berupa KRPT. Nah, ini bagaimana persoalannya Pak? Nah, banyaknya juga persoalan-persoalan sengketa lahan tersebut yang sudah sampai ke ranah hukum dan telah diputuskan hingga jabatan tertinggi pemutus itu Mahkamah Agung. Kemana larinya? Lalu pelaksana hak guna usaha yang telah berakhir, kenapa bisa mendapatkan hak penerima sebagai ganti rugi? Saya masyarakat awam nih Pak, nggak ngerti apa-apa lah bilangan Pak. Ibaratkan saya menyewa sebuah rumah Pak, ya kan? Sudah 30 tahun, 20 tahun saya nyewa rumah itu Pak. Habis masa sewa saya 30 tahun tadi Pak. Apa mungkin rumah itu bisa saya jual? Ibaratkan kan seperti itu nih Pak. Ibaratkan tuh Pak, di masyarakat dengan pengetahuan awam rendah ini, dia memikirkannya ke situ Pak. Kan ini lucu Pak, ini rancu Pak. Lalu Bapak pernah menyebutkan dalam konferensi pers ada undang-undang agraria terbaru. Itu kapan disosialisasikan Pak? Itu kapan disampaikan Pak? Jika ini berkaitan dengan ganti rugi lahan yang terjadi di ex HGU PTPN 2 di seluruh pelosok Sumatera Utara, ini benar-benar suatu kejanggalan dan layak langkah aktivis yang dipimpin oleh pengacara senior almarhum Abang Hamdani Harahap itu perlu dikaji kebenarannya, perlu diseriusin langkah-langkahnya, perlu
benar-benar serius untuk menindaklanjutinya, khusus pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini kerjanya udah kurang daripada pelaksanaan OTT udah berkurang. Jadi sekarang laporan-laporan lah diperbanyak, diproses. Ya, jangan samalah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan institusi lainnya, panggil periksa nggak senyap, panggil periksa senyap. Udah jadi tren sekarang. Panggil periksa undangan senyap. Ada pula lagi kabarnya dari kawan-kawan, kalau surat panggilan tidak ada barcode-nya, itu surat panggilan siluman, nakut-nakuti, atau surat nakal. Saya punya 2 asli, ditandatangani Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Apakah surat ini yang dimaksud dengan tidak berbarcode? Saya belum tahu, karena saya bukan pejabat struktur kejaksaan. Tambah lagi terbaru kita saksikan sama-sama terkait masalah batu bara di Kalimantan. 477 M dihukum 2 tahun. Enak kali. Aku rasa rakyat manapun dikasih 1 M dihukum 1 tahun mau. 2 tahun lah mau. Karena paling dia jalani 1 tahun 6 bulan. Dalam waktu 1 tahun 6 bulan ini kapan dia bisa dapatkan 1 M? 477 miliar hanya dihukum 2 tahun. Fenomena negara yang berajaskan hukum, yang katanya berantas korupsi, bullshit. Jadi itu semua untuk kajian sebagai masukan saja, sebagai kado masukan dari kami Forum Rakyat Sumatera Utara untuk Bapak Gubernur Haji Edi Rahmayadi dan keluarga. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi. Semoga panjang umur, sehat, penuh berkah, dilindungi dan diberi keselamatan, dan sukses dunia akhirat. Demikianlah kado yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Ketika ada ucapan kami yang menyinggung, bukanlah maksud kami untuk menyinggung. Ketika ada ucapan kami yang ingin Bapak dengarkan, alhamdulillah. Dan kalaupun Bapak tidak mau mendengarkan, wasyukurillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua sahabatku. Terima kasih atas singgah, komen, dan dukungannya terhadap kami DPP Forum Rakyat Sumatera Utara. Maju, gak pernah kendor, dan tetap menyuarakan nyinyir terhadap persoalan-persoalan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kami tetap akan lawan, kami tetap akan pressure, kami tetap akan bersuara nyinyir. Selamat malam buat semua sahabat saya. Kopi mungkin sahabat terbaikku.